Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu metode untuk mencari solusi dalam persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial eksak atau persamaan diferensial pasti. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Nah, ini adalah salah satu atau cara lain untuk mencari solusi persamaan diferensial. Sebelumnya saya akan memberi sedikit quote untuk menyemangati kalian dalam belajar ya. Baik, yang pertama kita mempunyai bentuk umum ya. Bentuk umum dari persamaan diferensial ini untuk persamaan diferensial eksak ya, bentuk umumnya adalah m x y dx ditambah n x y dy sama dengan 0, dimana di sebelah kiri kita lihat m x y masih ditemu dengan x dan n x y dengan d. Nah, disebut persamaan diferensial eksak itu jika ruas kiri sama dengan atau merupakan diferensial total. Ya. Diferensial total ini tulisnya dengan du. Sedangkan yang ruas kanan do u per do x, artinya ini hanya penulisan ya atau penamaan untuk membedakan mana yang dimaksud dengan persamaan diferensial parsial dan persamaan diferensial total. Ini kita menurunkan secara parsial untuk yang m x y dx terhadap x, sehingga kita tulis dengan do u per do x dx. Untuk yang ini merupakan turunan secara parsial untuk yang n x y, sehingga kita menulis dengan do u per do y dy. Kita singkat dengan du sama dengan 0, sehingga jika kita mencari solusi untuk persamaan diferensial eksak ini, kita integralkan kedua ruas akan menjadi u x y sama dengan c. Ini artinya kita mempunyai unsur x dan unsur y dan sebuah konstanta c. Oke, baik. Selanjutnya jika kita n ya, yang tadi do u per do x itu sama dengan mxy, do u per do y itu untuk yang mxy ya. Nah, sebelum kita mencari solusi dari persamaan diferensial eksak, kita harus mengecek atau menguji dulu apakah persamaan tersebut merupakan persamaan eksak atau bukan. Jika kita menurunkan do m terhadap do y, maksudnya yang ini ya, yang mx y dx ini, kita punyanya mx y dx tapi kita turunkan terhadap y. Terus yang n, walaupun dia n x y dy, kita turunkan terhadap x kebalikannya. Jika hasilnya sama, maka ini disebutnya dengan persamaan diferensial eksak. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak sama, maka kita harus mencari faktor integral atau faktor integrasinya. Itu nanti akan kita bicarakan selanjutnya ya. Nah, ini kalau misalnya setelah kita menguji persamaan diferensial tadi dan hasilnya ternyata sama atau eksak, kita bisa langsung mencari solusinya dengan cara, ada dua cara ya. Yang pertama, untuk u x y sama dengan integral m dx ditambah suatu konstanta, ini kita sebut dengan ky. Dia akan menjadi axy tambah ke aksen y. Ini hanya penamaan aja ya. Hasil dari integral m dx kita sebut dengan axy. Hasil dari integral ky akan menjadi ke aksen y. Atau dengan cara yang kedua, kita mengintegralkan n dy ditambah suatu konstanta x, akan menjadi bxy ditambah l aksen y. Untuk mencari nilai dari konstanta ini, maka kita akan mencari dengan cara seperti ini. AXY yang merupakan hasil integral dari m dx
ini diturunkan terhadap Y, kebalikannya. Kalau tadi kita integralkan M terhadap dx, hasilnya yang A ini kita turunkan terhadap Y, ditambah K aksen, maaf, ini harusnya K aksen Y. Saya akan rubah dulu. Yang ini merupakan K aksen Y, yang ini L aksen X, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti kalau kita sudah mendiferensialkan lagi A X Y terhadap Y, ruas kanannya kita buat sama dengan M X Y. Kalau yang ini tadi kita mengintegralkan M terhadap DY, akan kita nambahkan BXY, dan ini L aksen X. Kita turunkan kebalikannya, kebalikan dari DY adalah DX. Ini salah lagi. Bentar. DX. Oke. Kenapa sih di sini harus ada konstanta Y, di sini harus ada konstanta X? Misalnya begini, ketika kita mengintegralkan suatu fungsi M dx, nanti hasilnya akan ada variabel X. Kita akan mencari salah satu variabel lagi, yaitu variabel Y. Nah, variabel ini kan kita cari selanjutnya. Kalau dengan cara yang kedua, yang pertama kita integralkan terhadap Y, maka di sini kita peroleh variabel Y. Nah, kita cari variabel yang satunya lagi, yaitu variabel X. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, yang ini carilah solusi dari cos X plus Y dx ditambah 3Y kuadrat ditambah 2Y ditambah cos X plus Y dy sama dengan 0. Yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan dulu mana yang menjadi M dan mana yang menjadi N. Kita sebut M itu adalah yang sebelah sini, cos X plus Y. Maka kita tulis cos X plus Y. Yang N adalah 3Y kuadrat ditambah 2Y ditambah cos X plus Y. Di sini harusnya ada dx, di sini ada dy ya. Lalu kita menguji apakah ini persamaan X atau bukan. Yang M merupakan dx, kita turunkan terhadap Y secara parsial, kita sebut do M per do Y sama dengan turunan dari cos X plus Y itu akan menjadi min sin X plus Y. Kemudian yang N itu di sini dy, kita turunkan kebalikannya terhadap X secara parsial, maka do N per do X itu akan sama dengan min sin X plus Y. Karena sama-sama min sin X plus Y, maka ini disebut dengan persamaan diferensial X. Oke, dilanjut. Nah, kalau misalnya sudah kita tentukan, kita buktikan bahwa persamaan ini merupakan persamaan diferensial X, maka untuk mencari solusinya kita bisa langsung mengintegralkan dengan dua cara. Yang pertama, U itu tadi kan di rumusnya ini, sebentar saya coba tulis. Tadi kalau kita lihat rumusnya, O X, Y, ini anggap aja bagus ya, akan sama dengan C. Sebelumnya kita mengintegralkan integral total yang sebelah kiri du sama dengan 0. Nah, mencari
solusi dari persamaan diferensial X. Oke, ini U sama dengan integral M dx plus K Y. Tadi kita punya M-nya adalah integral cos X plus Y dx ditambah suatu konstan, bukan konstan ya, suatu variabel yang belum diketahui sebetulnya, bukan konstan. Sama dengan ketika kita integralkan cos X plus Y, dia akan menjadi sin X plus Y dan K aksen Y di sini ya. K aksen Y. Kita sudah memperoleh A X Y tadi, hasil dari integral M dx kita sebut dengan A X, Y. AX, Y ini kita turunkan lagi terhadap apa? Kalau tadi kita integralkan terhadap dx, sekarang kita turunkan terhadap y secara parsial ya. Sin turunkan lagi, ya akan menjadi cos plus y ditambah turun dari ini dk per dy sama dengan m nya apa? M nya tadi yang kita punya adalah 3y kuadrat tambah 2y tambah cos x plus y sama dengan ini kan. Nah, untuk yang ruas kirinya ada cos x plus y, ruas kanan ada cos x plus y, ini kita bisa sederhanakan atau kita hilangkan, menyisakan 3y kuadrat tambah 2y. Lalu yang ini ruas kanan dan ruas kiri kita sama-sama integralkan. Ini seperti ini. Integralnya terhadap apa? Tadi n itu adalah dy ya, di sini ada tulisan dy sebetulnya. Kita integralkan terhadap dy sehingga 3y kuadrat akan menjadi y pangkat 3, 2y akan menjadi y kuadrat plus c. Kita peroleh tadi A x nya adalah sin x plus y, kita gabung sin x plus y, kita tulis lagi di sini ditambah ke aksennya. Ke aksennya yang mana? Yang ini yang tadi kita dapat 3y kuadrat y pangkat 3 ditambah y kuadrat sama dengan c yang ini ya. Jadi kita tulis lagi dengan format seperti ini, uxy sama dengan c. Tapi bagaimana dengan c yang sebelah sini ketika kita mengintegralkan m terhadap dy? Kalau kita pindah ruaskan c yang sebelah sini ke c sebelah kanan, yang akan menjadi c ditambah c, suatu konstanta ditambah suatu konstanta, ya tetap akan menjadi konstanta. Gitu. 2 kali konstanta atau kita sebut dengan konstanta, sehingga kita peroleh solusi untuk persamaan yang tadi adalah sin x plus y ditambah y pangkat 3 ditambah y kuadrat sama dengan c. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Kalau tidak ada latihannya, silahkan dicoba. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.